warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dan guru dan bapak sekolah yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini, pertama-tama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan acara diseminasi budaya positif dan kegiatan CGP oleh guru calon guru penggerak Dedeyan Bastian SPDM Pering. Salawat beserta salam marilah kita lipat curahkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat yaumil akhir, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala SD Negeri Nyengkre, dan tidak lupa juga kepada teman-teman guru SD Negeri Nyengkre yang saya hormati dan saya cintai semuanya. Untuk kegiatan hari ini yaitu acara pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Dedeyan Bastian MPD. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan-sambutan pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, yang ketiga yaitu pemaparan tentang diseminasi budaya positif, yang keempat yaitu penunjukan. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini secara bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan Bismillah ini, acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran, amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri Nyengkre. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Pertama, marilah kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari yang cerah, hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, kita berada di ruangan ini sesuai dengan rencana APD pertama yang kita semua juga personal SD Nyengkre. Allah takdirkan dan Allah berikan kesehatan kepada kita, dan pertama kita harus syukur alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan selalu digunakan dan selalu mendapat barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama, keduanya adalah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan selaku kepada Rasulullah selalu mengharapkan, karena ini bagian daripada ibadah, tentunya kita juga mengharapkan dapat syafaat nanti yang amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saya hormati, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas kesiapan Bapak Ibu meskipun dalam keadaan sibuk ya, kesibukan. Nah, sekarang itu zamannya seperti ini ya. Dan juga terima kasih kepada Pak Dadang dari Pengacara Negara yang sudah memberikan waktu sedikit kita membuatkan ya, membuka semangat
semoga semangat untuk melaksanakan hal-hal yang akan dicontohkan atau sedang dicontohkan oleh Pak Dede. Ya, Pak Dede alhamdulillah masuk menjadi CGP sudah berapa bulan Pak Dede? 3 bulan. 3 bulan lagi ya. Insya Allah 3 bulan lagi, berarti 6 bulan ya. 6 bulan selesai. Nah kalau sudah CGP, kalau sudah menjadi GP, berarti sudah Jong-Jon gitu ya. Siapakah yang harus ikut CGP? Semuanya. Jadi nanti tidak usah menunggu Pak Dede selesai. Bapak Ibu ketika ada peluang untuk mengikuti CGP atau daftar CGP, Bapak Ibu daftar. Seperti ini juga. Jadi ini adalah cara mencari ilmu dengan gratis, dengan mudah. Kalau dulu yang semacam ini kayak begini harus pelatihan, sampai jauh di Menong, duduk mengarang dan dilakukan keluarga, mendatang pekerjaan dan sebagainya. Banyak hal yang korban, menjadi korban. Dulu diterapkan ilmu. Dan sekarang zamannya sudah berubah, kita juga sudah tahu, bahkan Bapak Ibu lebih tahu dari saya tentang hal-hal perubahan, maka kita harus berubah. Jangan seperti katak, ya. Katak yang masuk panci, Bu. Pak, Pak Letik masuk karena panci, berhubungan teh ditutupan terus simpan luhur kompor, ya, kompor diurung ke dalam kompor, terus di dalam satu lagi sana isi mungkin asap dia dibuka orderan dibuka tutup tapi ditinggal dari bangkongan kayak kata bangkong dan tidak asal lihatnya asal lihatnya untuk panas bisa tahu dengan dia saya dari rumah gitu jadi lagi udah mainan di dia lu asap pulang dari bangkong itu dulu bisa ngajol, ya, bangkong anu respeknya pasti bakal ngajol, jadi ada gitu, ngajol, karena tidak tahu tidak ingin mati di tempat, tapi ingin berubah, dia akan berubah dan sehingga dia akan meloncat, gitu ya. Itu diamalkan seperti itu. Jadi alhamdulillah saya rasakan di sini. Bapak Ibu mungkin awalnya yang namanya berubah itu biasanya kaji terpaksa. Namun terpaksa mau bisa berubah. Kalau macam-macam, ada yang terpaksa, ada yang dengan sadar sendiri, ada juga dengan ikut-ikutan, dan semuanya juga itu sama. Kecuali anu berubah. Sama seperti hanya anak kita, siswa kita. Aya nu cicing bae belajar teh. Aya nu nurun, aya benar-benar mikir, aya belajar berusaha keras. Yang nurun, anu sok nurun itulah disalahkeun Pak Bu. Sampai kadang belajar berubah, berusaha betul. Berusaha lama-lama dia akan berubah seperti itu. Terus yang belajar benar-benar itu harus dipacu. Nah yang harus diperhatikan siswa yang benar-benar malas. Nah ini yang malas. Sebab sedikit saya
naon ingat ke belakang waktu SD abdi pang udah-udahna lamun kubuy tidak ngagambar pang tahun-tahunna ngagambar batur mah ngagambar lama gambar tidak katilu heula didinya gambar hayang gitu tuh batur mah yang alu bilang goreng tidak mahal dipikir ada teman anu pinter ngagambar teh aku dicare kita bisa kan baturan putih salapan orang putih 5 ya, seperti itu alhamdulillah terpacu udah seperti itu. Nah paling tidak ini sebuah gambaran bagi kita juga ya. Semua orang kalau dikatakan tidak mampu tidak bisa itu apabila yang tidak mau bisa pasti tidak akan bisa. Tapi ketika kita ingin bisa, insya Allah bakal bisa. Ya. Terbukti Bapak Ibu sudah selesai pendidikan S1, sudah ada yang sudah selesai kemarin ujian D3K, ada lagi ujian sertifikasi PPG, ternyata selesai. Nah sekarang Pak Dede juga, ibu benar-benar Pak Dede gitu. Nah ternyata Pak Dede berusaha akhirnya bisa. Dan sebentar lagi kita doakan mudah-mudahan sampai selesai. Ya. Tujuan anak ulah yang jadi naon-naon, tujuan anak menambah ilmu ke depan harus berkembang. Ya. Itu saja rupanya dari saya. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat dan selamat kepada semuanya untuk selalu berubah demi perbaikan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, yang akan berdampak kepada teman, kepada anak didik, juga kepada nama baik SD kita, SD Negeri. Mudah-mudahan sukses terus dan semangat terus. Amin ya Allah ya Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala SD Negeri yang memotivasi kita untuk terus berubah, karena kita sebagai seorang guru harus terus berubah. Kita mendidik siswa-siswi kita itu sesuai zamannya. Apabila kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tertinggal. Seperti yang dikatakan Bapak tadi, kita jangan seperti katak di dalam panti, harus terus mengupgrade apa yang ada dalam diri kita, jangan terlena, jangan terlalu nyaman di dalam posisi yang sudah kita tempati, tapi terus untuk berubah ke arah yang lebih baik, kebaikan diri kita sendiri. Karena kita sebagai seorang guru harus terus, apalagi zaman sekarang adalah zamannya sudah zaman IT, kita akan terus berlomba-lomba, bahkan kita terus berlomba-lomba dengan peserta didik kita. Kita jangan sampai kalah dalam pembelajaran IT dengan siswa-siswi kita, maka kita harus terus mengupdate diri kita. Dan sebab itu dalam kesempatan hari ini kita akan mengupdate pengetahuan kita dengan pemaparan dari Bapak Dede yang Bastian MPD tentang seminasi budaya positif. Mari kita dengarkan, mari kita pahami bersama-sama. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Begitu waktu dan tempat diserahkan kepada Bapak Dede Bastian MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Kepala Sekolah Negeri, yang hormat kepada rekan guru SD Negeri, izinkan saya untuk memaparkan tentang materi pelatihan CDP modul 1/4 tentang budaya positif. Sebelum ke arah materi, saya akan bercerita tentang pelatihan CDP ya. Pelatihan CDP sebenarnya itu tidak menyenangkan, membayangkan. Banyak manfaatnya pelatihan CDP. Jadi kebanyakan dalam pelatihan CDP itu banyaknya curhat, gitu kan? Curhat tentang masalah pendidikan. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya
Bapak Ibu segera menyusul untuk pelakon film kami. Dan insya Allah saya siap membantu mendampingi. Nah, dan keduanya mungkin saya ke depannya akan mendefinisikan materi-materi ini karena sasaran PDP itu adanya dampak kepada satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan yang jika saya kajian di sini ya berarti harus ada dampaknya ke sekolah saya. Untuk mempunyai waktu, langsung aja saya akan menerangkan materi ini. Materi ini tentang budaya positif. Nah, budaya positif. Halo Bapak Ibu jangan tegang. Hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Kira-kira budaya positif itu adalah hal dari Bapak Ibu. Budaya positif itu apa sih gitu kan? Kira-kira inilah saya menganalogikan. Kalau membuang sampah sembarangan itu termasuk budaya positif bukan? Membuang sampah sembarangan. Konsentrasi di sini. Biar hangat. Tadi membuang sampah sembarangan budaya positif bukan? Bukan. Maksud tidak mencoret-coret di tembok. Budaya positif bukan? Tidak mencoret-coret di tembok. Nah, langsung memungut sampah. Budaya positif. Nah, apa yang maksud budaya positif itu? Budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Nah, ini nanti jadi kita akan membahas tentang kebiasaan yang baik atau budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak? Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan berikut? Kita lihat. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju tidak? Setuju? Silakan. Setuju? Setuju. Alasannya? Jangan takut ya. Memang dapat mendisiplin anak karena anak masih keadaan menimba ilmu dan tahu apa yang maka kita akan untuk mewujudkan sifat-sifat positif. Saya kira ada jawaban yang lain. Jadi di sini tidak kita ingin adanya dua arah ya. Hukuman setuju tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, kenapa ya jawabannya? Silakan. Saya tidak setuju dengan adanya hukuman bisa mendisiplinkan anak. Karena pada prinsipnya budaya itu adalah kebiasaan. Jadi ketika kita menerapkan suatu hukuman, maka tidak akan menjadi kebiasaan. Ya, seperti itu. Jadi ketika hukuman bisa mendisiplinkan anak, saya kurang setuju tentang hal itu. Karena biarkan anak berkembang dengan pemikirannya sendiri tanpa adanya hukuman atau paksaan-paksaan. Karena sesuatu yang dipaksa biasanya akan sebentar, sifatnya itu akan sebentar tanpa membudaya. Oleh sebab itu saya kurang setuju tentang hukuman itu bisa mendisiplinkan. Terima kasih. Nah, tadi jawabannya ada dua ya, ada setuju dan tidak setuju. Nanti saya akan bahas nanti di modul ini untuk pelajaran. Nah, sekarang kalau kalian setuju apakah tidak?
pemberian hukuman dengan autosipil seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Tidak, Pak. Setuju. Tidak. Setuju, ini tidak. Gak apa-apa, kan kita demokrasi ya. Kita setuju ya. Kan? Iya. Coba, boleh tidak setuju kenapa alasannya? Ya, menurut saya seperti ini ya Pak. Kalau misalkan hukuman dengan cara dihukum membersihkan halaman, itu nanti anak akan selalu harus disuruh seperti itu Pak. Kalau menurut saya ya. Kalau halaman tidak bersih, anak pasti nunggu hukuman. Nanti saja kalau disuruh sama bapak atau ibu gitu ya. Mungkin itu saja Pak dan saya. Terima kasih tepuk tangannya dong. Nah, terima kasih. Ayo Pak. Nama itu kalau dibilang, dari teman-teman. Ini sangat bagus, jadi mengungkapkan pendapat, jangan cari teman. Ya, tapi ungkapkan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu dan sesuai dengan keimanan Bapak Ibu. Ya, jadi kurang mah mau pemilu kepada ada hubungan. Terus di sini tidak ada geng-gengan, ada ya, supaya kita clear ya. Kalau gitu nanti akan diselesaikan oleh Pak Dede di sini. Nanti ada di mana letak kesalahannya, kalau dihukum tapi positif. Ini kata ini boleh, ini tidak setuju. Jadi yang tidak setuju jika dalam pendapatnya nanti juga akan menemukan iya seperti ini. Dan mungkin kalau saya katakan hukuman zaman dulu boleh. Itu. Lama tanpa dihukum. Lama. Zaman kita dulu belajar sekolah itu harus ada hukuman. Dicepret hukuman, arek turun. Tapi sekarang dengan adanya HAM sekali tidak ada hukuman, tapi harus ada penyadaran secara positif. Jadi guru berusaha. Nah, hanya ujung-ujungnya saya sendiri sering masyarakat tahu itu tapi kesal ini kemudian si diancam karena itu tidak ada kata lain kalau diancam. Ternyata ada dampak itu namanya aman juga. Nah, itu. Jadi ada hal yang harus, tapi jangan digunakan seperti saya semua. Ini hanya bahasa terakhir. Ya. Dan saya produk zaman dulu. Orang dijemput di sore di balelo pakai harus biasa boleh. Tapi sekarang itu tidak boleh. Ya. Itu ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya, kita banyak ya. Nah, memberikan setuju atau tidak memberi penghargaan atau pernilaian atau bintang maksudnya dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju. Kan setuju juga. Nah ini kan kita akan membahas hal ini ya. Nah, di sini kita harus ada ternyata perubahan paradigma itu teori kontrol. Teori kontrol itu adalah bagaimana cara siswa bisa mengontrol sikapnya dengan ternyata penemuan itu bahwa guru mengontrol murid itu hanya ilusi katanya, karena tidak bisa
tidak bisa Pak membentuk sikap yang sesungguhnya karena keterpaksaan. Begitu. Ini menurut penelitian. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dapat dan bermanfaat. Masuk ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter itu hanya tidak bisa menguatkan budaya disiplin siswa tidak. Jadi hanya sementara dikritik, mungkin sementara gitu. Aslinya gitu. Berikutnya bahwa orang dewasa berhak memaksa itu tidak bisa. Jadi teori kontrol itu adalah teori bagaimana siswa menemukan diri sendiri atau dengan cara berdisiplin gitu kan. Stimulus respon, bukan paradigma. Stimulus respon, orang lain yang dikontrol. Jadi stimulus respon itu adalah orang yang lain kontrol. Nah, teori kontrol adalah mengontrol diri sendiri. Nah, stimulus respon. Jadi kita mengontrol orang lain atau belum mengontrol siswa. Realitas kebutuhan kita sama. Jadi pola kudu sama gitu. Jadi gini, harus sesuai kita, harus disiplin, harus begini. Ternyata kalau menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kedua, semua orang yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba merubah orang agar berpandang sama dengan kita, tapi menurut ini kita bisa memahami pandangan orang lain. Perilaku buruk ya segala suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, jadi nilai-nilai, keyakinan. Sekarang saya bertanya ke Bapak Ibu. Ibu kemarin kan sudah membuat tentang nilai-nilai murid-murid impian. Kira-kira nilai apa yang sudah dilaksanakan? Nilai apa yang diyakini oleh ibu di kelasnya yang baik? Kalau saya contohnya nilai ketepatan waktu. Kelasnya itu baik. Keyakinan bahwa nilai itu baik bagi siswa. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang ibu sudah dilaksanakan? Jadi budaya positif nilai-nilai keyakinan atau keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kalau misalnya melihat ya kalau anak katanya begini lah, saya bukan lagi mau begini nih, suka lihat kalau misalkan saya lihat bunyi itu suka hati ini, buang sampah sembarangan. Tapi udah nilai bijak, nilai baik, nilai menjaga apa? Menjaga kebersihan. Nah kira-kira Bapak Ibu nilai-nilai apa yang sudah dilaksanakan? Coba supaya ada bulan sekolah saya jadi pengen tahu gitu kan nilai di kelas lain bagaimana gitu, nanti saya adopsi di kelas saya gitu kan. Atau benar ini tadi nilai kita itu bahwa kalau kelasnya kotor itu ya tidak nyaman. Jadi nilai kebaikan itu adalah Tidak nyaman. Menjaga kebersihan, mendisiplinkan siswa di dalam pembelajaran. Berarti disiplin kan? Atau kuncinya kan? Disiplin. Nilainya yang baik. Kelas supaya disiplin. Menjaga kebersihan tadi udah dilihat dari dunia ini misalnya. Patuh terhadap tiket. Ya, berarti patuhan kan? Terus apa lagi tuh? Disiplin dalam berpakaian. Disiplin dalam berpakaian itu keyakinan. Terus apa lagi? Disiplin dalam berdoa. Yang religius ya. Ada sekarang saya lihat dari disiplinnya nilai bagusnya kayak misalnya itu sok cium tangan.
Orang ada wah juga itu kan berarti udah mulai yakin. Di sini. Jadi udah jadi kebiasaan. Itu Pak Dede yang paling berat itu berpihak pada murid, pada peserta didik itu sangat berat karena berpihak karena ya fungsi guru betul kalau ditulis dan diucapkan itu mudah, tapi ketika pelaksanaan kita dihadapkan dengan berbagai karakter siswa ya. Kemudian ini anaknya mungkin nih, yang ini mungkin nih gitu. Itu juga perlu konsep atau perlu pemikiran jauh ya dari cara berpikir. Jadi di sini Pak kalau misalnya kalau sebut berpihak pada itu mulai dari Dengan itu sudah dari langsung memasukkan kepada meminta murid tidak menggunakan sepatu harian sekolah tidak menggunakan sepatu hitam. Meminta murid tidak menggunakan sepatu harian balik. Nah ini tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu adalah yang tadi nilai yang baik yang harus ada. Oh itu nggak tahu siapa. Itu jawab keyakinan nilai yang baik yang ada di sekolah, di kelas ya. Jadi sekolah lah kita ke kelas. Nah pembentukan keyakinan kelas. Nah, jadi pembentukan keyakinan bedanya apa? Keyakinan kelas itu minimal harus ada kesepakatan kelas. Jadi ujung-ujung guru, dilarang membuat. Jadi guru persoalan guru ya. Ada tawar menawar dan tidak ada hukuman. Nah ini contoh. Nah ini contoh bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Jadi peraturan tidak terlambat masuk ke kelas. Ini peraturan. Tapi kita harus ada nilainya. Dan ini peraturan. Berarti apa kira-kira? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Jadi ada nilainya. Berarti kalau kita terlambat masuk ke kelas itu, kita jelaskan nilai keyakinan itu. Berarti kamu harus punya komitmen. Melaksanakan piket kelas itu peraturan. Kewajiban keyakinan kelasnya apa? Komitmen juga. Tidak bermain bola di dalam kelas. Ini keamanan dan keselamatan. Tidak membuang sampah di kolong meja, termasuk yang dibajikannya itu adalah kesehatan dan sebagainya. Keyakinan kelas 4 saya sempat. Yang pertama, disiplin bertanggung jawab. Saya sengaja disiplin bertanggung jawab. Kenapa saya disiplin? Karena saya tidak dapat di. Saya dulu aja sebagai tidak saja. ya Awal kasih sampai kasih saya itu tidak harus bilang begini. Harus tepat waktu masuk, harus ini, harus apa, harus mudah ketibas ini. Saya itu selalu bukan memakan diri saya. Kan saya pikir ngapain saya capek harus bilang gitu kalau saya ini tidak mencapai. Jadi tidak. Tapi alhamdulillah itu ya sampai kelas 4 juga anak-anak itu anak-anak kelas 4 itu kita jam 7.15 itu sudah ada kelas. Kalau ada saya maksudnya tidak ada saya. Gitu. Karena kadang-kadang inilah ibu lah kata ibu loh. Kadang-kadang kita capek kan
ayo bergaul sama semua. Tambahan ya saya pribadi namanya gimana kayak gitu mah saya mau buang sampah lah gitu anak-anak teh mengalihkan kadang-kadang benar-benar tega gitu kan akhirnya itu lah anak itu kita buang ya sedikit demi sedikit minimal kayak dua sehari kalau terlalu banyak kalau banyak ya bagus gitu kan langsung menjaga kebersihan kesehatan langsung belajar dengan tertib jadi pas di kelas saya itu saya kadang-kadang begini ya dan saya juga tidak memikiri masih banyak kelemahan di kelas saya dan mudah-mudahan lah mudah-mudahan ada perubahan ya masalahnya kepada mencapai hasilnya masalahnya berubah gitu tapi kan berubah kalau hasilnya itu kayak badan sakit itu berat gitu ya mudah nggak tahu lah gimana ya cara kerjanya nah kita tebak warna untuk konsentrasi tebak warna siap siap ini warna ingat kata kuncinya tebak warna ya ini warna hitam warna ungu warna ini ungu hitam hijau tadi bagus berarti ya coba kali ini kita ya cepat tadi udah ya nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, contohnya manusia butuh apa? Rumah, kesehatan, itu bertahan hidup ya. 5 dasar kebutuhan hidup manusia. 2 kasih sayang. Kasih sayang itu contohnya itu ini teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang keluarga. Asal jangan orang lain orang ketiga. Jadi kadang-kadang ada ya anak juga butuh ada yang butuh kasih sayang. Kalau misalkan disampaikan ke anak itu, jadi kalau dalam berita jadinya, oh itu udah termasuk bertahan hidup ya. Istilahnya kita sekolahnya gara-gara apa? Masalah gitu kan, mereka bertahan hidup anak itu. Atau kadang-kadang ada anak-anaknya butuh kasih sayang, ada gitu ya. Kadang-kadang penyurus kemana? Penguasaan. Penguasaan ingin apa dia menjadi pengaruh lah dia pun kayak gitu. Kebebasan dia itu bebas berekspresi ingin apa dia pasangan dia memilih apa saja atau misalkan hobinya apa main bola gitu. Disinilah guru sekarang masuk ke posisi kontrol guru. Di sini ada pembuku yang tadi boleh enggak ada. Jadi guru itu dalam mendisiplinkan atau menciptakan budaya positif boleh dari 5. Bisa jadi pembuku, membuat rasa bersalah, jadi teman, pemantau, manajer.
Tapi yang dibaguskan itu ada sebagai pemantau manajer, tapi kadang-kadang benar susah sekali. Nah, ini sekretariat eksekusi adalah proses menciptakan solusi bagi murid, memperbaiki kesalahan mereka. Jadi intinya gini, kita tidak menyalahkan murid, jadi kita mengidentifikasi kesalahannya, menanyakan penyebabnya, langsung permasalahan solusinya itu dibalikan lagi ke siswa. Dan itu sekretariat eksekusi itu. Sebenarnya ciri-ciri eksekusi bukan untuk menembus kesalahan. Ini tahap yang pertama, stabilkan kredibilitas, validasi tindakan yang salah, mengenai keyakinan. Nah, inilah contoh saya waktu menggunakan sekretariat eksekusi. Jadi tidak saja ya, makanya sekarang kita ubah mindset, ya, kita tidak menyalahkan siswa, tapi bagaimana siswa cara menemukan masalahnya sendiri. Dipaksa dong, gitu. Soalnya nggak jelas ya, nggak bisa. Bisa dimakan aja Pak Dede. Bisa ya? Bisa. Silahkan. Pas profil. Ya ini nama berarti mencari masalah sendiri gitu ya. Dan menyedihkan. Kayak gini lah, ketika saya pakai belanja karena apa? Karena dari itu saya panggil, kenapa saya izin? Itu menanyakan masalah kan? Masalah, Pak, nah, kosong, kabar kosan, mama, asuh, dia mamanya kedua. Terus kesalahan biasa kita BP langsung. Nah, kalau dari segitiga restitusi itu, jadi sekarang ada masalah, bener, langsung tanyakan kira-kira ya dilakukan saja salah itu, salah Pak, jawaban nilai kami salah, nilai tidak di sini. Ya, saya tadi langsung ke Raja deh. Raja, cara menyelesaikan masalahnya bagaimana? Dia langsung pertama minta maaf, kedua, dia dengan bahasa dia sendiri, Pak, mau rajin sekolah, langsung kalau saya melakukan kesalahan lagi, saya siap orang pertama. Jadi guru itu tidak langsung tanggung jawab dia itu. Kan hari lagi ya aja tapi penyebabnya naon langsung nilai kesalahan hebatnya dampaknya ke kemana buat aja penyelesaian pilihan aja mungkin bapak saya teman saya ini untuk diskusi di luar jam ini. Saya siap untuk melakukan budaya kreatif. Saya sendiri meminta maaf mengganggu aktivitas Bapak Ibu kan nanti depannya saya akan bisa saya sampaikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Bapak Dede yang MPD yang begitu sangat berguna sekali. Bagaimana kita cara menciptakan budaya yang positif dengan tidak selalu menggunakan hukuman kepada siswa. Tapi terjadi ada restitusi, ada konsekuensi, kemudian ada hukuman juga, dan kemudian ada pertimbangan-pertimbangan buat kita semua untuk membiasakan budaya positif di sekolah SD Negeri Nyete ini. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Untuk acara selanjutnya yang penutup. Kita tutup acara ini dengan membacakan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang baik itu bawa ke anakku yang dikasih pilihan. Saya juga mencoba ke anak itu kayak gitu, jadi sudah langsung bentuk. Contohnya kemarin saya kadang ada yang cara-cara buka ya, balikan kamu mau apa ke depannya. Gak ada duit, Saya cek dia tulisan sebenarnya pas belajar itu ada anak kita cara-cara buka gitu aja aslinya. Sama saya nggak gitu, coba mempraktekkan restitusi gitu kan. Akhirnya bagaimana ke depannya, mau apa pilihannya. Oh saya mau belajar dengan cara saya terus menulis belajar bapak gitu kan. Atau saya akan mencatat-catat ide dari bapak bapak. Dan saya dicek itu benar. Jadi dikasih belajar lagi ke anak gitu. Nah, perbedaan hukum konsekuensi suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kan hukuman kayak gitu kan? Ya. Sakit gitu kan, contoh kan yang menyakitkan itu kan mau tidak mau ya harus melaksanakan. Tapi pasti menyakiti artinya bukan hukuman fisik ya. Itu kan kalau kayak lari lapangan itu gimana? Itu kan sakit ya kalau ada anak. Dan itu kan capek. Kalau konsekuensi hanya harus terjadi lagi. Bukan itu. Jadi sesuai kesalahan. Misalnya buang sampah ya kamu harus buang sampah. Itu proses konsekuensi. Nah, hukuman bisa membuat anak sakit fisik maupun hati. Ya. Yang kedua membuat anak merasa tidak nyaman dan hukuman sifatnya paksaan. Yang keempat mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Nah, sekarang kita coba mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira buku apa yang coba ya. Ini konsep intinya kita tadi udah perubahan disiplin, kebajikan, motivasi, keyakinan, kecerdasan, kesepakatan, dan restitusi. Nah ini pembelajaran yang paradigma baru nih yang digembor-gemborkan oleh Kementerian Pendidikan itu bahwa pembelajaran yang dirancang berasal dari pembelajaran juga berdiferensiasi sehingga bisa menjadi belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori keseimbangan dan program panjang Pancasila. Kalau saya cerna, sebenarnya kalau itu sudah sesuai kebutuhannya. Oh, jika Bapak Ibu awal tahun kan suka kita mengadakan tes calistung ya. Saya bukan tes membaca itu, membaca, menulis begitu. Itu kan sebagai data awal. Diferensiasi itu kan melihat potensi peserta ini anak itu belajarnya bagaimana, harus gimana, ya kayak begitu. Jadi pas kalau saya ya awal tahun itu kan mungkin Bapak Ibu juga sama gitu kan. Pas awal tahun suka ada tes calistung, cara baca, cara menulis, cara berhitung. Nah ini sebenarnya sudah berdiferensiasi gitu. Setelah tes calistung itu saya langsung mengelompokkan kan, mana nih maaf pada kecil pernah ya harus penanganan lebih gitu kan, siswa dari matematikanya penanganan lebih, menulisnya penanganan lebih, langsung membaca menulisnya penanganan lebih. Itu berdiferensiasi. Jadi guru itu harus bisa membedakan gitu. Dan mungkin kita tidak akan bisa menyamakan cara mengajarnya juga gitu kan. Oke lah dalam penyampaian materi mah sama gitu kan. Contoh saya terangin tentang perubahan zat gitu kan. Terangkan dulu perubahan zat, nah, baru saya bisa mengecek tulisan keliling, mengecek tulisan-tulisannya yang harus diperbaiki. Karena kan saya punya data. Jadi contoh misalkan namanya misalkan Z gitu kan. Z ke depan. Terus saya yang banyak yang namanya ya tulisannya gitu. Itulah hal yang ini dari berdiferensiasi informasi. Nah ini setelah berdiferensiasi kita harus sesuai profil pelajar Pancasila ngajar itu. Jadi bertindakan global
Terus bergotong royong, kreatif, menangani mandiri, berkhidmat ini kepada sikapnya ya. Tidak, sekarang ada pertanyaan, apakah harus semuanya 6? Itu tidak. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan supaya kita ada 2 jalur gitu kan. Ya, Misalnya kita itu kan misalnya tadi menjadi berinisiasi ya, jadi pembelajaran yang mungkin dengan berbagai cara ya. Iya. Lagi kira-kira untuk di posisi rumah. kita yang di pedesaan sekolahnya hanya 1, misalkan siswanya banyak, kira-kira metode ini bisa diterapkan tidak? Kalau misalkan bisa diterapkan seperti apa caranya? ya kalau kan dia aja tuh. Kalau saya kan kita kalau di kota mah kan suka harus ada les gitu. Iya. Kalau saya ini aja padahal saya pribadi ya. Misalkan anak yang bisa baca. Saya itu pagi-pagi jam 7 atau jam 10 itu saya suka manggil anak yang yang kurang paham dalam membaca. Itu metodenya kita bisa kasih itu. Saya suka sambil membaca gitu kan, sekitar kita sampai masa itu cara baca gitu. Kalau untuk matematikanya, kalau saya suka ini, kalau matematika diferensiasi ya, saya suka ngasih siapa yang cepat itu kurang gitu kan. Tapi saya akan memprioritaskan anak-anak yang benar-benar yang tidak ya dalam tanda kutip untuk matematika yang masih kurang. Atau bisa jadi kalau saya gini kadang dicampur hari Senin ngajarin membaca, hari Selasa ngajarin matematika, itu teknis gitu kayak gitu Pak. Jadi tergantung gurunya. Yang penting mah anak istilahnya ini gitu pada aduh beneran dari kesendirian dong. Terus pada kurangnya dibiarkan. Masalah berhasil dan tidak berhasilnya yang balik lagi ke anak kan. Tapi yang penting kita upaya. Kalau gue merasakan kok guys, juga sampai ke misalnya sampai ke bulan waktu ya, hanya kan ternyata ketika di BP secara psikolog di rumah sampai ada tidak akhirnya kan ini gitu kan, ini kita di sekolah menengah gitu kan, orang tua juga kan kadang-kadang ada yang benar-benar sekolah, ada yang tidak, itu susah kayak gitu. Yang penting mah di sekolah saya buat disiplin, penting mengupayakan ada upaya dari pribadi sendiri. Kemarin ada pengembangan penyelesaian sekaligus 100%. Kita harus terus menerus meskipun itu calistung adalah jadul boleh dikatakan jadul, tapi kalau menurut saya sangat berarti bagi siswa karena kalau di kampus rata-rata bahasanya awal SD kamu bisa baca surat tenang, terima. Bahasa itu bahasa yang paling sederhana orang tua dan itu masih ada di masyarakat seperti itu. Makanya kita harus konsep terhadap calistung sesuai dengan peningkatan kelas masing-masing. Makanya tapi tidak menutup kemungkinan karena saya juga membaca di kelas 6 itu mungkin ada yang masih seperti kelas 1. Tadi itu beragam. Ada mungkin kan harusnya ada yang sudah sekian ratus kata dalam satu menit itu. Nah, ini belum sama sekali. Nah, untuk kita menyampaikan hal itu tetap bisa harus memberi pengetahuan atau menjelaskan. Soal bagi anak yang tidak tahu, yang tidak bisa baca, kalau kita paksa suruh baca, dia tetap tidak akan bisa. Kenapa? Karena dasarnya tidak mengenal. Huruf itu tidak mengenal dia. Hanya beberapa huruf saja yang mengenal. Tapi huruf-huruf lain ketika ada
difton atau ada huruf yang gabung gitu, N dengan Y, N dengan G, ya. Nah mereka bakal bingung. N dan G 6. Nah, dosen dari 6. N dengan Y, nah ini. Ya. Nah itu. Apa itu namanya? N yang digabungkan loh. Itu namanya apa? Tetap ada yang ada huruf, ada ya, itu ya. Itu dari huruf. Jadi kita harus betul tadi kata Pak Dede. Jadi harus dikelompokkan mana yang sudah pandai, mana yang belum, mana yang sangat harus memerlukan ekstra. Nah, saran saya itu jangan pada pelajaran matematika kalau membaca itu jangan pada baca halaman sekolah doang. Jadi, pada IPA bagi mereka harus berlaku. Karena sekarang pelajaran IPA, tapi tetap IPA bahasa daerah gitu, bukan IPS, bukan IPAS. Jadi IPA bahasa daerah itu tidak ada programnya. Jadi anak yang kurang paham itu dipanggil kalau dibaca. Karena di pelajaran IPA itu untuk mengurangi beban kita. Misalnya di kelas itu ada 10 orang, anak kurang bacanya, itu pelajaran IPA, kita baca ya. Nah itu kan mungkin 3 orang. Nah, jadi perhatikan nanti ganti pelajaran yang lain. Atau kalau kurikulum 13 sama kan, pelajaran ganti juga kan. Panggil lagi yang belum. Panggil lagi sehingga semuanya bisa. Ya. Itu harus terjamah semuanya. Yang kedua dengan penulisan itu dua. Tulis itu sekarang sudah beragam, apalagi yang akan pendidikan TK atau tahun. Tapi kebanyakan ketika yang lulusan itu kalau dalam TK tulisannya kebanyakan tidak karu-karuan. Huruf besar kadang-kadang di tengah, kapital ada di tengah, huruf anak aku ngajegang deh ya, tak ngajegang itu sudah jadi peta, tidak tepat ya. Bahkan sekarang itu memang hampir dilupakan yang namanya EYD. Kalau sekarang buat EYD ya, apa namanya? Ejaan, kalau dulu itu EYD, ejaan yang digunakan, sekarang pada EYD ya. Ejaan bahasa saya sekarang itu, tapi tetap diperhatikan bagaimana huruf G, penulisan huruf G teh di masa garis, padahal udah dinamai ke anak ya. Sebab karakter huruf itu ada huruf pendek, ada huruf setengah, ada huruf 3/4, ada huruf penuh. Huruf pendek A, ya, B, huruf setengah seperti D, huruf 3/4 seperti huruf F, huruf tinggi seperti G, A, D dan sebagainya. Itu ada. Nah, itu harus dijelaskan. Kemudian untuk menghitungnya itu pasti dasar-dasar menghitung kurang. Saya yakin kalau ada anak yang sudah bisa menghitung pasti dasar hitungnya sudah. Mana contoh pada hari itu menghitung dari 1 sampai 100, menghitung sampai 200, 300 sampai 1000 itu tidak dilakukan. Kemudian letak atau nilai satuan, puluhan, ratusan, ribuan dan sebagainya itu harus dijelaskan. Baru dengan penjelasan, baru dengan pengurangan, baru dengan perkalian. Notabene perkalian itu adalah penjelasan ulang. Kemudian baru dengan pembagian. Pembagian adalah pengurangan ulang. Terus pembagian itu seperti itu. Kalau itu dilaksanakan, paling tidak kita sedikit keharusan. Jadi kalau sisa kenapa tidak bisa nih pelajaran rupiah, pasti dasarnya tidak tahu. Karena dasarnya sangat kuat, sangat harus ya. Kita saja beragama kalau tidak punya dasar ya sembarangan gitu kan dalam belajar. Bisa terima kasih.
untuk paradigma baru ini. Nah, kita dalam problema yang Pancasila, jadi kita saat menunggu mereka, kita akan mengambilkan ini nih. Sikapnya yang pertama berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, analitis, mandiri, dan berjuang bertakwa. Nah, itu ya. Sekarang ini filosofi tentang pendidikan KHD. KHD itu kan Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, bahwa tadi yang apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah itu benar. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing unik. Ayah bakatnya sudah benar-benar, non? Benar-benar. Itu ada minat bakat tulisan. Langsung yang kedua, menurut pendidikan Kristen, nah itu semua anak dengan masing-masing bapak ibu pasti menemukan hal ini kan. Hanya bagaimana bersih, bagaimana gitu. Langsung ada anak yang kalau disuruh nyaut gitu kan. Nyaut yang dicuri, ada yang suka nangis kan itu nggak unik. Jadi menurut ya dari luar itu setiap anak itu pasti unik gitu kan. Tugas guru menuntut anak sesuai kodrat alam dan zaman. Nah, jadi mendidiknya harus sesuai kodrat alam dan zaman. Kodrat alam itu gimana? Kodrat alam itu di mana dia tempat, di mana dia berada. Dan zamannya ya harus mengikuti zaman. Kalau misalkan ini kodrat alam dia lahir di misalnya daerah pertanian, ya coba ajarkan pertanian yang berpertanian, gitu kan? Geografis. Atau dia masih belum ini kodrat alamnya tuh dia maaf ya, itu hanya ada itu ya sudah ada tetapi dia kodrat zaman. Perkenalkan ada zaman teknologi, perkenalkan dengan teknologi. Tapi ingat di sana ada kodrat alam. Kodrat alam apa? Kodrat alamnya tadi. Contohnya, ketika sopan santun, itu termasuk kodrat alam. Jadi kodrat alamnya lingkungan itu kalau silakan tanya Bapak Ibu, bagaimana kalau ada yang tentang kesopanan? Apakah kesopanan di sini hal yang jelek atau hal yang buruk dalam masyarakat? Kesopanan termasuk hal yang baik dan buruk atau buruk di masyarakat? Baik kan? Itu harus seperti itu kodrat alamnya. Ya kodrat zamannya anak itu karena kita zaman IT sekarang ya kenalkan gitu kan. Kenalkan karena IT cuma ketika IT itu sisipkan nilai-nilai kesopanan. Filosofi pendidikan yang kita tadi. Tugas guru hanya menuntun, bukan harus semuanya anak-anak pintar, hanya menuntut, tetapi apa supaya apa selamat dan selamatnya diterima oleh masyarakat. Yang kedua, guru ibarat petani dan murid seperti biji dan padi. Ibaratkan dia kurang nanam, benihnya halus. Murid itu adalah padinya. Kalau padinya benihnya bagus, tanpa perawatan yang bagus dari petani kira-kira bakal bagus tidak?
tanpa perawatan. kurang. Misalkan dia petani, Ya. ini kan dianya petani benihnya terus beras Cianjur lah gitu kan. Di kita bagus gitu kan. Tetapi ke petani itu dibiarkan habis tanam benih udah jadi urus kurang. Kira-kira bakal bagus lah. Kurang kan? Ya sama dengan siswa gitu kan. Kalau siswa itu ibaratkan benih atau ibaratkan padi yang harus butuh perawatan dan guru supaya apa? Supaya itu menjadi baik dan bagus. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan mereka mandiri dan tanggung jawab. Nah, kita langsung ke masuk disiplin positif. Dalam menjadi dosen, dia menyatakan bahwa artinya kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu belajar. Nah, jadi belajar disiplin itu cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi intinya kita harus mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada siswa. Belajar, ya. Pembelajaran kepada Dimas baru dirancang dengan prinsip sesuai dengan kebutuhan belajar siswa untuk mewujudkan pada manusia. Nah di sini tadi kan budaya positif, budaya yang baik itu contohnya apa saja sih? Kayak begini. Contoh nilai kebijakan, nilai yang baik yang diajarkan di siswa itu contoh satu beriman. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini harus diajarkan, disepakati yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berpikirkan global, gotong royong dan kreatif. Ada yang ditanyakan? Ini nanti nilai yang harus dicantumkan dalam kurikulum mereka. Satu, beriman. Beriman yang bagaimana contohnya? Bapak Ibu sudah melaksanakan belum kira-kira mencontohkan tentang anak mendidik anak supaya beriman dan bertakwa? Sudah mencontohkan belum? Masa suruh ngaji? Iya, itu adalah contoh beriman. Mandiri, yang bagaimana mandiri? Mandiri sendiri. Nah, ini mandiri. Contoh pelaksanaan kalau di sekolah gimana mandiri? Masuk. Ketika masuk berdoa teh tunggu kita baik berdoa gitu. Kalau masih langsung Pokoknya kamu misalkan geus masuk kadang kayaknya terus aspel aku datang jawab gitu. Takut untuk bahan lagi. Ya, itu mandiri ya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu suka menilai memberikan tugas itu masuk ada yang kerjanya sendiri. Nah, itu adalah mandiri gitu. Langsung kenalan kritis. Kalau kadang-kadang kan ada yang siswa yang bertanya. Nah, dari 4 komponen ini adalah nilai yang harus dilaksanakan dalam profil pelajar manusia. Minimal kalau tidak semuanya masyarakat. Inilah yang harus ditutup. Aduh berat ya di kita. Karena kultivasi berarti ini teh disebut karakter itu yang 18 karakter itu. Iya. Nah, atau KI1, KI2 begitu ada. Kalau dari kan ada KI1. Ada karakter. Yang Sekarang kan dimasukkan ke dalam K5. K5 itu intinya kayak gini pada data. Itu berarti ada ini. Nah, sekarang kita lanjut ke teori motivasi manusia. Motivasi itu kan adalah daya motivasi adalah maksudnya daya semangat pribadi, kan?
Teori motivasi manusia itu tiga. Saya akan bertanya, Bapak Ibu, motivasi sekolah pasti beda-beda kan? Ya, beda. Beda. So, ada motivasi sekolah apa? Mengajar ini. Apa itu pasti? Kalau musik kan? Kalau itu musik di rumah. Daripada di rumah di sekolah. Kan motivasi. Supaya kita kepadatan Pak. Nah, setiap manusia itu pasti punya motivasi masing-masing. Nah, dalam mendisiplinkan siswa, siswa pun ada motivasinya masing-masing. Contoh, teori motivasi masing bagi tiga ada. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Contohnya, anak-anak kalau misalkan mengerjakan tugas. Terus ya, saya masih bicara lupa dede gitu kan. Saya mah takut sama Bu Aul, jadi mengerjakan tugas ada motivasi itu. Bahkan juga di pribadi ada gitu kan. Jadi motivasi kan. Jadi untuk motivasi saya yang pertama itu ini ada untuk. Jadi dia itu tadi tapi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi belum tanggung jawab sepenuhnya lah gitu kan. Kedua, untuk mendapat motivasi masa itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, coba ada yang bisa menyebutkan contohnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena kita tuh ya motivasinya udah kamu ngerjain ini mah yang diberi imbalan penghargaan. Ada contoh kayak semacam kayak gini. Ayo kalau dikasih makan ada anak itu selalu itu diberi bintang oleh saja. Itu kan hadiah imbalan penghargaan. Nah, yang baiknya itu adalah tidak sendirinya gitu kan. Yang ketiga yaitu dengan sendirinya, yaitu berbudaya untuk yang menjadi orang mereka yang ingin kan menghargai sendiri dengan selain yang mereka. Nah, ini nanti yang masih kuliah ini mengajarkan motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau eksternal itu berada dari mana? Di luar, di dalam. Di luar. Jadi anak itu semangat itu dimotivasi dari luar. Jadi takut dihukum, ingin mendapat penghargaan. Tapi kalau motivasi internal dia itu sudah terbiasa. Mau ada guru atau tidak guru, dia selalu mengerjakan tugas. Atau dia selalu bisa ke sekolah gitu. Nah ini konsep disiplin dan identitas gagal. Konsep identitas gagal itu bukan anaknya salah, bukan ya. Maksudnya anak ketika mempunyai kesalahan. Apa perbedaannya hukuman dan penghargaan? Hukuman membuat tidak nyaman untuk jangka panjang. Contoh hukumannya gimana coba? Contoh hukuman kalau kita menghukum. Ya, di Wajar. Yang membuat tidak nyaman untuk jangka panjang. Itu efek negatif. Berarti itulah mereka hukuman kan. Meskipun dalam positif. Tidak ada hukuman yang positif. Ya, Tapi jelas tidak boleh memberi hukuman apapun kepada anak. tidak ada hukuman, tapi nanti ada di akhir nanti selain akhir nanti apa yang harus kita lakukan. Tapi bukan hukuman itu namanya. Penghargaan harusnya hukuman. Contoh abang-abang dekat dengan guru, kita sering dekat dengan guru dan guru, dia ada kan. Ketika dia tidak dikasih penghargaan, guru jahat gak masih penghargaan ke saya. Berarti masih
hukuman. Kelas 5 itu bagus ya. Kalau hukuman murid menjadi takut ya. Itu menurunkan kualitas penghargaan. Jadi balik lagi. Jadi dia itu sebenarnya pintar dong, tapi karena dia ini tadi motivasi eksternal dia siswa itu dia hanya jadi dia ingin bekerja kalau dia kalau di lapangan ngapain? Padahal dia bisa Ada pintar. bukan Tapi kualitas. tidak boleh lah itu masing-masing. Dia bukan tidak boleh, tapi intensitasnya jangan terlalu sering. Kedua memaksa. Nah ini kan hubungan itu bersifatnya memaksa, wajib kan, mau tidak mau kudu lah, gitu kan. Kalau penghargaan mah sebenarnya menghukum. Kalau penghargaan beda penghargaan yang padahal dihukum karena kamu tidak semangat belajarnya ke bapak kasih penghargaan kan pernah padahal itu pakai murid menjadi rendah diri sudah jelas kan. Kalau dihukum pasti murid rendah diri. So murid menyembunyikan kesalahan. Banyak lah. Karena buang sampah sembarangan. Kalau rumah itu tidak buang sampah. Padahal dia gitu kan. Apa bedanya dengan restitusi? Baru ini restitusi kan jadi adalah dibalikin lagi ke anak. Restitusi konsekuensinya yang harus dikerjakan anak, tapi yang dikerjakan anak diperintah oleh guru. Kalau restitusi mah yang harus dikerjakan oleh anak, tapi diberi juga oleh anak. Apa bedanya konsekuensi? Contohnya, kamu tidak buang sampah sembarangan. Misalkan anak itu tidak buang sampah sembarangan, dikasih konsekuensi karena kamu tidak membuang sampah sembarangan, maka kamu setiap hari harus maka setiap hari kamu harus membuang sampah. Itu konsekuensi karena tidak membuang sampah. Lalu kalau restitusi dibalikan lagi hukumannya ke dia. Contoh anak dia tidak buang sampah. Kenapa kamu tidak buang sampah? Males banget. Kan malas ya menjawabnya. Silakan. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Jadi dibalikin lagi hukumannya. Pilih. Misalkan murid bingung pilihannya, kita pilih mau buang sampah sendiri atau mau buang sampah atau kamu mau bikin tong sampah. Kemudian dikasih pilihan. Jadi nggak langsung ditunjuk. Kalau restitusi itu, jadi merupakan pilih. Sampai sini. Takut tidak paham tentang konsep restitusi. Teman-teman ada kata-kata. Jadi konsekuensi mah dibalikan lagi ke anak, tapi tidak. Nah, yang baik itu dalam kalau CDP itu, yang baik itu bawa ke anak itu yang dikasih pilihan. Saya juga mencoba anak itu kayak gitu, jadi sudah langsung butuh. Contohnya kemarin saya kadang ada yang cara-cara buka ya, balikan kamu mau apa ke depannya? Gak ada gini, pas belajar itu ada anak kita cara-cara buka sama saya nggak dihitung, coba mempraktekkan restitusi gitu kan. Ambil bagaimana ke depannya, mau apa pilihannya. Saya mau belajar dengan cara saya terus belajar bapak gitu kan. Atau saya akan mencatat-catat ibu dan bapak. Dan saya dicek itu benar. Jadi dikasih dibalikan lagi ke anak gitu. Nah, perbedaan hukum konsekuensi suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kan hukuman apa gitu kan? Sakit gitu kan, contoh kan yang menyakitkan itu kan mau tidak mau ya harus melaksanakan. Tapi pasti menyakiti artinya bukan hukuman fisik ya. Itu kan kayak lari lapangan itu gimana? Itu kan sakit nggak kalau bagi anak-anak. Dan
Kalau konsekuensi mah hanya harus terjadi doang. Jadi sesuai kesalahan. Kalau buang sampah ya kamu harus buang sampah. Itu konsekuensi. Nah, yang hukuman bisa membuat anak sakit fisik maupun hati. Ya. Yang kedua membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu tertentu. Hukuman sifatnya paksaan. Yang keempat mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Nah, sekarang kita coba mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira buku apa coba ya. Tinggal nanti sudah dari Langsung memesan pembayaran. Meminta murid tidak menggunakan sepatu harian sekolah tidak menggunakan sepatu hitam. Meminta murid tidak menggunakan sepatu harian sekolah. Hukuman. Meminta murid tidak menggunakan sepatu. Tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak Hitam. Kan dia dihukum berarti kelihatan. sering di lapangan. Balik. Nah ini tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu adalah yang tadi nilai yang baik yang harus ada. Oh itu nggak tahu siapa. Jadi jawab keyakinan nilai yang baik yang ada di sekolah, di kelas ya. Jadi sekolah lah kita ke kelas. Nah pembentukan keyakinan kelas. Nah, jadi pembentukan keyakinan bedanya apa? Keyakinan kelas itu minimal harus ada kesepakatan kelas. Jadi ujung-ujung guru dilarang membuat jadi membuat persoalan guru ya. Ada tawar menawar dan tidak ada hukuman. Nah ini contoh. Nah ini contoh bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Jadi peraturan tidak terlambat masuk ke kelas. Ini peraturan. Tapi kita harus ada nilainya. Dan ini peraturan. Berarti apa kira-kira? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Jadi ada nilainya. Berarti kalau tidak terlambat masuk ke kelas itu kita jelaskan nilai keyakinan itu. Berarti kamu harus punya komitmen. Melaksanakan piket kelas itu peraturan. Keyakinan kewajiban, keyakinan kelasnya apa? Komitmen juga. Tidak bermain bola di dalam kelas. Ini keamanan dan keselarasan. Tidak membuang sampah di kolong meja, termasuk nilai kebajikannya itu adalah kesehatan dan sebagainya. Nah, keyakinan kelas 4 saya sempat. Yang pertama, disiplin bertanggung jawab. Saya sengaja disiplin bertanggung jawab. Kenapa saya disiplin? Karena saya tidak dapat di. Saya dulu aja semenjak kelas 6 kan ya. Awal kelas 6 sampai kelas 5 saya itu tidak harus harus tepat waktu masuk, harus ini, harus apa, harus menjaga tugas ini. Saya itu selalu bukan membanggakan diri saya. Kan saya pikir ngapain saya capek harus bilang gitu kalau saya ini tidak mencapai. Jadi tidak. Tapi alhamdulillah itu ya, sampai kelas 4 juga anak-anak kelas 4 itu kita jam 7.15 itu sudah ada kelas. Kalau ada saya maksudnya tidak ada saya. Begitu. Karena kadang-kadang inilah ibu lah, bapak ibu loh. Kadang-kadang kita capek kan. Ayo jangan bawa sampah semua. Ya saya pribadi namanya, karena saya di rumah saya membuang sampah lah. Anak-anak saya mengalihkan kadang-kadang kita bertega, kita anak itulah anak itu kita buang dia sedikit demi
minimal kayak dua sehari kalau terlalu banyak kalau banyak ya bagus gitu kan. Asal menjaga kebersihan kesehatan, asal belajar dengan tertib. Jadi di kelas saya itu saya kadang-kadang begini ya, dan saya juga tidak memikiri masih banyak kelemahan di kelas saya. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan ada perubahan. Ya masalahnya kadang apa hasilnya masalah berubah gitu. Tapi kan berubah kalau hasilnya gitu kayak beneran sakit itu berarti gitu ya. Mudah nggak tahu lah gitu ya cara agamanya. Nah, ini kita tebak warna untuk konsentrasi. Tebak warna, siap? Siap. Ini warna. Ingat, kata kuncinya tebak warna. Oh ya. Nah, ini warna Hitam. Hitam. warna ungu. Coklat. Ya, ini Ungu. hitam. Ya, ini hijau tadi. Biru. Biru. Kuning. Mas. Pink. Bagus berarti ya. Coba kali ini kita lihat. Ya. Cepat. Tadi udah. Ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Bertahan hidup, contohnya manusia butuh apa? Rumah, kesehatan, itu bertahan hidup ya. 5 dasar kebutuhan hidup manusia. 2, kasih sayang. Nah, kasih sayang itu contohnya itu ini. Teman, keluarga, pasangan hidup, teman, tempat kerja, binatang keluarga. Asal jangan orang lain orang ketiga. Nah, jadi kadang-kadang ada ya anak juga butuh, ada yang butuh kasih sayang. Kalau misalkan disampaikan ke anak itu, jadi kalau dalam berita jadinya, oh itu udah termasuk bertahan hidup ya. Istilahnya kita sakuakan apa? Sawah gitu kan, banyak bertahan hidup anak itu. Atau kadang-kadang ada anak-anak butuh kasih sayang, ada gitu ya. Kadang-kadang Diurus kemana? penguasaan. Penguasaan ingin apa dia menjadi pengaruh lah dia pun kayak gitu. Kebebasan dia itu bebas berekspresi ingin apa dia pasangan dia memilih apa saja atau misalkan hobinya apa Main bola. disinilah guru sekarang masuk ke posisi kontrol guru. Di sini ada pembuku yang tadi boleh enggak ada. Jadi guru itu dalam mendisiplinkan atau menciptakan budaya positif boleh dari 5. Bisa jadi pembuku, membuat rasa bersalah, jadi teman, pemantau, manajer. Tapi yang dibaguskan itu ada sebagai pemantau manajer, tapi kadang-kadang benar susah sekali. Nah, ini sekretariat eksekusi adalah proses menciptakan solusi bagi murid, memperbaiki kesalahan mereka. Jadi intinya gini, kita tidak menyalahkan murid,
Jadi kita mengidentifikasi kesalahannya, menanyakan penyebabnya, langsung permasalahan solusinya itu dibalikan lagi ke siswa. Dan gitu sebetulnya restitusi itu. Sembilan ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan. Ini yang pertama, stabilitas kredibilitas, validasi kebenaran salah, kebenaran keyakinan. Nah, inilah contoh saya waktu menggunakan segitiga restitusi. Jadi tidak saja ya, maksudnya sekarang mah kita ubah mindset ya, kita tidak menyalahkan siswa, tapi bagaimana siswa cara menemukan masalahnya sendiri. Dipaksa dong. Soalnya nggak jelas ya, nggak bisa. Bisa dibutuhkan aja Pak Dede. Bisa ya? Bisa. Silakan. Raja semangat cerita. Pas profil. Ya ini nama berarti mencari masalah sendiri gitu ya. Kayak gini lah, ketika saya pakai raja karena apa? Karena itu prediksi. Saya panggil, kenapa saya izin? Itu menanyakan masalah kan? Masalah. Pak, nah, besok kabar-kabaran mama masuk, dia mama kedua. Terus biasa kita BP langsung. Nah, kalau bedanya segitiga restitusi itu, jadi sekarang nanya masalah bener, langsung tanyakan kira-kira ya mobil lakukan aja salah itu, salah Pak, jawaban kan nilainya kami salah, nilai tidak disini. Nah, saya tadi langsung ke Raja nih. Raja, cara menyelesaikan masalahnya bagaimana? Dia langsung pertama minta maaf, kedua langsung dengan bahasa dia sendiri, Pak, mau rajin sekolah, langsung kalau saya melakukan kesalahan lagi, saya siap jadi guru itu tidak langsung tanggung jawab gitu kan, hari lagi ya aja tapi penyebabnya naon, langsung nilai kesalahan etaknya dampaknya ke kemana buat aja penyelesaian pilihan aja. Mungkin pemaparan saya pemaparan saya ini untuk diskusi di luar jam ini. Saya siap untuk melakukan budaya positif. Saya sendiri meminta maaf mengganggu aktivitas Bapak Ibu, kan nanti depannya saya bakal bisa saya sampaikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Bapak Dede yang MPD yang begitu sangat berguna sekali. Bagaimana kita cara menciptakan budaya yang positif dengan tidak selalu menggunakan hukuman kepada siswa. Tapi terjadi ada restitusi, ada konsekuensi, kemudian ada hukuman juga, dan kemudian ada pertimbangan-pertimbangan buat kita semua untuk membiasakan budaya positif di sekolah SD Negeri ini. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Untuk acara selanjutnya yang penutup. Kita tutup acara ini dengan membacakan bersama-sama hamdalah.